Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cukup cerah ini. Kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan rutinitas terkait dengan kegiatan aktivitas kedinasan dan kegiatan-kegiatan sobat desa yang ada di desa masing-masing tentunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang cukup berbahagia ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, yaitu Bapak Lutranto Suwindu Suryaji, Magister Manajemen. Selamat siang Bapak. Dan tentunya kami juga ditemani oleh Bapak Sekretaris Jurnalis Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat siang Pak Tony. Dan tentunya pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, alhamdulillah beliau Pak Lutranto Suwindu baru pulang dari Jakarta karena ada tugas kedinasan, karena ini merupakan tugas yang mau tidak mau menjadi semacam informasi untuk sobat desa. Beliau walaupun capek luar biasa, tetapi beliau hadir di tengah-tengah sobat desa semua untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan dan kelautan sesuai dengan tupoksi yang ada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Dan tentunya sobat desa yang saya hormati, sudah barang tentu pelaksanaan alokasi anggaran dana desa tentunya melalui Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Bagaimana evaluasi dalam proses kegiatan pengelolaan untuk ketahanan pangan hewani khususnya, yang tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab sobat desa untuk bisa memberikan sebuah kontribusi agar masyarakat benar-benar bisa melaksanakan kemanfaatan dari alokasi dana desa untuk ketahanan pangan. Dan tentunya Bapak Lutranto Suwindu akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah ketahanan pangan yang ada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Windu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Hari dan Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pemirsa semuanya, sahabat-sahabat dari desa. Waktu sekarang adalah waktu kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan ketahanan pangan di bidang hewani. Memang dinas kita memang kompleks ini, jadi Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Jadi istilah lainnya itu Dinas Protein Hewani katanya Mas. Jadi karena menyangkut ikan, masalah ternak, daging, telur. Jadi di dinas kami memang terkait dengan yang mungkin menyambung tahun kemarin ya Mas Arya, terkait dengan yang lagi kita galakkan ya, terkait dengan adanya pembangunan pabrik susu Nestle itu, sehingga kita juga antisipasi terkait dengan perubahan ini. Ada beberapa desa yang memang kita harus merubah mindset dari peternak potong menjadi perah gitu. Karena kan memang ini sementara seperti tahun kemarin kita masih dua desa untuk menggalakkan, dan memang ada perkembangan yang cukup signifikan Pak Tony, Pak Ari. Jadi di desa Semampir dan Pacet ini sudah ada peternak-peternak yang memang sudah memproduksi susu, memproduksi susu, dan ini juga yang terakhir ini sudah dibangun seperti pos pendingin. Jadi pos, karena nanti di Nestle itu bisa menyerap, tangkinya itu memang kapasitas mungkin 400 atau 500 liter di dua desa itu. Jadi ini memang di Pacet maupun Semampir ini sedang dibangun tampungan susu berpendingin, karena memang harus diperlakukan seperti itu, harus dengan suhu tertentu, sehingga nanti ketika nanti tangki-tangki itu, pos pendingin itu sudah penuh, baik Semampir maupun Pacet, itu akan diangkut, disedot sama truk tangki dari Nestle, nanti akan dikirim ke sana. Nah ini antisipasi karena memang ini produksinya belum memenuhi sampai sejumlah 400 liter, sehingga memang ini sementara produksi susu yang ada di Pacet maupun Semampir ini memang sudah di sama rumah. Jadi dari mungkin penjual susu dari lokal itu masih memang tapi ketika nanti
itu sudah berproses bisa mencapai 400 atau 500 liter di pendingin 2 desa itu otomatis nanti sudah langsung ke Nestle. Karena itu sudah rutin tiap hari. Nah, itu nanti baru peternak akan merasakan manfaatnya bahwa hasil dari jerih panas selama setahun 2 tahun berjalan ini kita melaksanakan ada namanya studi banding ke Pudak Wetan Ponorogo, terus juga ke peternak-peternak yang di sana ternyata ini di Pacet maupun Semampir itu memang sudah bisa untuk memproduksi. Terus terkait dengan itu juga hijauan itu. Ini juga kemarin ada bantuan dari provinsi terkait dengan bibit rumput ya, sudah ditanam sama mereka karena mereka ada kelompok ternak yang memang alhamdulillah menurut saya Pak Lurah Semampir dan Pak Lurah Pacet juga mendukung kegiatan ini. Selama ini beliau mendukung kegiatan ini sehingga mungkin nanti bisa dicari formulasinya Pak Sek maupun Pak Ari terkait dengan nanti kedepannya apabila ada desa-desa penyangga yang memang pengen untuk bisa menjadi peternak sapi perah, itu nanti bisa langsung kawruh ke desa itu dan apa nanti peran desa dan sebagainya. Yang penting selama sesuai dengan regulasi, insya Allah nanti kedepannya bisa bersinambung, karena memang yang dibutuhkan sekarang adalah populasi, Pak Ari. Populasi, karena sekarang itu baru 2 desa ini yang untuk desa Semampir itu memang ada 25 ekor. Kemudian pedetnya ada 6 ekor. Jadi, tapi dari 25 itu yang diperah namanya yang laktasi, berarti sudah melahirkan, kemudian kan susunya bisa diambil ini. Nah, ini memang yang laktasi baru 8 ekor. Tapi alhamdulillah sudah ada yang bunting di Semampir ini ada 5 ekor. Nanti kan tahun bunting itu ketika sudah melahirkan berarti laktasinya nanti bertambah 5 tambah 8 berarti 13. Kemudian di desa Pacet ini jumlahnya ada 18. Kemudian pedetnya sudah ada 5. Yang betina ini memang yang kita yang diambil yang betina. Kemudian yang laktasi baru 6. Tapi di Pacet alhamdulillah yang bunting sudah 11. Jadi makanya saya berprediksi tahun depan itu ketika sudah mencapai angka bisa 400 liter atau 500 liter dalam 2 hari ini sementara itu alhamdulillah nanti sudah langsung bisa nyambung ke situ. Ketika itu sudah jalan Pak Sek itu nanti bisa sudah namanya buat beli pakan, buat beli hijauan dan sebagainya itu sudah ngalir karena susu sudah tidak mikir pemasarannya kemana hari ini, pemasarannya kemana, besok kemana. Tapi enggak, itu sudah tiap hari, tapi tetap dalam rambu-rambu dalam pengawasan Nestle karena memang kualitasnya harus bagus, perlakuan kepada ternaknya itu harus bagus. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya makan, kapan waktunya diperah, itu memang kandang pun harus bersih, harus nyaman. Jadi makanya kan daerah atas kan sudah dingin, tapi kadang-kadang juga harus ada blowernya. Masih ada blower. Ini kok kadang-kadang pelakuk sapi kok nggak habis makan, kok nggak istirahat, ini ada apa? Ternyata mungkin kepanasan. Memang itu memang kesabaran untuk menjadi peternak perah itu memang harus sabar. Tapi memang untungnya banyak, di samping harian susu juga nanti kotoran ada, pedetnya juga ada. Nanti kalau udah akhir jadi sapi potong. Jadi banyak meltuginnya. Makanya ini saya nanti berharap kita memang terus mendampingi Pak, walaupun secara kita bantu juga nggak terlalu banyak karena APBD kita. Jadi kita alhamdulillah itu kemarin ada kunjungan dari DPRD provinsi, kita gimana minta untuk melalui dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi mungkin milken, ember perahnya dan sebagainya itu kan nanti kalau udah milken kan nanti enak. Jadi kepenampungan pendingin itu sudah pakai motor dituang, tapi diukur dulu berapa liter dituang. Jadi sudah ini memang nanti butuh mungkin nanti ke depan peran BUMDes yang penting kalau sesuai aturan, sekali lagi formulasinya seperti apa itu nanti bisa ini masalah ini. Kemudian ini juga masalah untuk produksi perikanan tangkap ini memang kita
di tahun 2023 ini memang mengalami penurunan ini. Jadi di tahun 2021 ini kan produksi perikanan tangkap ini 18.904 ton. Kemudian di tahun 2022 meningkat jadi 30.673 ton, dan ini di tahun 2003 ini sampai dengan akhir ini baru 19.923 ton. Kemudian di tempat kami juga ada unit pengolahan ikan sejumlah 633 unit. Nah, ini memang di tempat kami memang harus bisa menggalakkan terkait dengan gemar ikan ini, apalagi kan penurunan stunting dan sebagainya itu perlu disampaikan. Makanya untuk sahabat desa, masyarakat juga jangan sungkan-sungkan untuk gemar mengkonsumsi ikan, karena proteinnya sangat banyak sekali, omega 3-nya juga banyak. Ini memang bisa bermanfaat bagi anak kita, perkembangan kehidupan anak putra-putri kita, sehingga kami berharap warga masyarakat, sahabat desa juga untuk gemar mengkonsumsi ikan ini. Kemudian kita juga punya namanya BBI, Balai Benih Ikan, yang di Sojomerto itu. Kita memang untuk BBI ini memang kita memang pemijahannya itu nila dan emas. Nila dan emas memang kita ada PAD juga, walaupun mungkin hanya 22 juta per tahun karena memang kita jual. Kemudian kita juga ketika memang ada desa di situ ada perairan umum, apabila kita survei memang memenuhi syarat, itu kita sebar ya. Kayak kemarin kita nyebar di Desa Kalisalak Limpung, kemudian di Kedung Malang, kemudian di Tersono juga ada gitu. Itu selama kita ada, kemudian memang memenuhi syarat, memang di situ mungkin terkait dengan perkembangan sungainya itu memang tidak ada ikannya, mungkin berkurang, kita mungkin bisa selama di persediaan di BPI Sojomerto ada. Kemudian untuk terkait dengan mungkin telur ya, memang telur kemarin ini Pak, saya mengalami kenaikan harga telur karena memang harga pakan ayam juga naik. Iya, jadi peternak telur yang ada di Kabupaten Batang juga bingung, karena memang untuk menjadikan memproduksi telur memang butuh pakan. Nah, kalau pakannya memang harganya tinggi, sedangkan sudah produksi masa telur diturunkan, otomatis kan peternak kasihan sehingga kita berupaya mungkin menghimbau mungkin kepada produksi pakan dan sebagainya. Memang mungkin itu berasal dari bahannya mungkin ya, seperti jagung juga lagi mahal dan sebagainya, sehingga produk pakan di kemarin yang peternak telur juga mengalami kenaikan karena memang harga pakannya naik. Nah, kita selaku pemerintah ya untuk bisa menyampaikan kepada peternak, tapi peternak juga terkait dengan harga dari pakan sehingga, itu ya. Alhamdulillah mungkin karena mungkin produksi meningkat, akhirnya agak sedikit turun. Kita juga yang memang agak banyak memang di daerah Limpung, Tersono, daerah atas itu memang banyak terkait dengan produksi telur. Untuk masalah daging sapi dan sebagainya tidak masalah. Mungkin sementara itu Pak Ari dan Pak Sek yang terima kasih Pak Windu, luar biasa sekali. Tadi di awal disampaikan dinas yang bergizi. Menarik sekali ini ya. Karena memang secara tupoksi pengelolaan untuk perikanan dan peternakan ini menjadi kebutuhan yang sangat-sangat penting untuk asupan gizi masyarakat, Pak. Khususnya untuk penanganan stunting juga yang tadi disampaikan. Tapi kalau tadi disampaikan ini kami melihat sebuah terobosan luar biasa dari Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan terkait dengan sinergitas dengan dunia usaha. Tentunya Nestle yang selama ini membutuhkan sebuah bahan baku susu, ini ternyata kalau
kita kolaborasi dengan Sobat Desa tentunya yang ada di Desa Pacet sama Semampir ini tentunya menjadi sebuah pilot project ini Pak. Karena ke depan kalau barangkali mungkin Pak Sek bisa nanti evaluasi ke depan BUMDes tentunya butuh yang namanya sebuah inovasi kaitannya dengan masalah itu potensi unggulan desa kan peternakan juga bisa masuk Pak ya. Nah ini barangkali butuh sebuah semangat baru Sobat Desa, khususnya desa-desa yang secara potensi lingkungan, potensi alamnya mendukung seperti Semampir sama Pacet ini. Dan tentunya Pak Sek barangkali kalau kita bisa evaluasi terkait apa yang disampaikan Pak Windu tadi, kira-kira konsep apa yang barangkali bisa kita upayakan untuk teman-teman Sobat Desa sehingga sinergitas ini bisa kita bangun bersama. Monggo Pak Sek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Windu, Mas Ari. Jadi memang saat ini berkenaan dengan apa yang saya pada Pak Kadis Perikanan sebagai kadis paling bergizi ya. Memang peran makanan hewani ini menjadi hal yang luar biasa dibutuhkan di saat ini, terutama ketika ada program nasional dalam rangka penurunan stunting, terus kemudian penurunan kemiskinan ekstrim, dan semuanya menjadi saling terkait. Dan ini dari produk hewani itu menjadi hal yang tidak bisa atau mau tidak mau memang harus ada dan harus ditingkatkan. Memang kalau saya melihat di Batang ini kan memiliki anugerah alam yang luar biasa Pak Windu ya. Dalam tanda kutip bisa memiliki segalanya. Ada laut, ada tawar, ada gunung, dan saling terkait. Memang sampaikan Pak Windu tadi, terutama dari adanya KTB ini, ini juga menjadi pangsa yang luar biasa juga nantinya. Dimulai dari Nestle, Dan ini barangkali ya saya hanya berharap terutama Pak Kades Pacet, Pak Kades Mampir support, terus kemudian dukung dan benar-benar menjaga bareng sehingga nanti pilot project yang ada di 2 desa ini akan bisa menyebar untuk desa-desa yang lainnya. Dan kebetulan Pacet ini nanti tahun 2024 jadi lokasi TMFD reguler Pak Windu. Nyambung Pacet langsung ke Berlang. Ya otomatis nanti lalu lintas ekonomi ke wilayah sampai ke Wonosobo ini nanti akan menjadi sangat lancar. Dan juga berpengaruh banyak hal nantinya. Dan yang berikutnya lagi, saya sebenarnya tertarik ketika saya dengan Pak Windu bareng-bareng di Tersono. Ketika untuk pengamanan yang air tawar itu loh Pak Windu, yang Tersono itu. Jadi di dalam rangka untuk pengembangan tadi Pak Windu katakan gemar ikan, gemar ikan. Gemar ikan ini kan saat ini justru mulai bergeser Pak Windu. Orang sangat seneng dengan olahan air tawar. Kalau dulu kan ndas manyung terkenal nih. Sekarang kalau ada wader dimanapun itu dicari. Saya dulu seneng dengan ketika ada konsep tentang kawasan perikanan itu Pak Windu. Kawasan perikanan kebetulan di Batang kan belum ada ini. Di Batang belum ada. Saya berharap nanti sama seperti di kami Pak Windu ada kawasan perdesaan yang rencana kita akan di Sodong Silurah Geringsari. Maka barangkali nanti dari Pak Windu bisa melahirkan sebuah kawasan perikanan di Batang, nggak tahu di mana, apakah nanti di Tersono atau apa. Dan juga saya berharap juga ada kayak semacam pengembangan dari BBI Pak Windu. Apakah bisa BBI-nya tambah, BBI-nya tambah bisa, atau dari produknya. Karena sementara kan tadi baru Nila sama Mas. Saya senang karena sekarang kalau saya melihat di YouTube itu ternyata budidaya wader uceng itu ternyata mulai banyak di beberapa kabupaten loh ini. Barangkali dengan berlimpahnya air
di Batang termasuk yang ada di BPI barangkali mulai ada kayak demplot Pak Indu. Ya. Demplot tentang budidaya pengembangbiakan wader maupun pengembangbiakan uceng. Andaikan ini juga ada, saya kan juga termasuk pelestarian hayati yang ada di Batang, terutama di sungai. Kita saat ini kan menjadi musuh utama kan ada strom, ada obat ya ini. Tadi sama Pak Windu kita akan apa namanya menebarkan benih di sungai-sungai yang kurang ikan, tapi kan akhirnya kan yang panen aslinya di situ kan tetap berkurang. Nah, barangkali ini menjadi sebuah terobosan baru dan kalau kita sampaikan ya memang akhirnya dampaknya Pak Windu. Pak Windu punya SDM-nya berapa lagi ketika ada seperti itu SDM-nya belum ada. Kembali juga saya sampaikan besok adanya KTB itu pasar besar luar biasa, termasuk pasar kepingin orang kuliner. Nah, barangkali itu yang menjadi masukan kami. Insya Allah kami memang support ada dana desa makanya kemarin saya sampaikan termasuk dengan pertanian itu ketika ada program nasional tentang ketahanan pangan yang dari DD itu, dari pengertian ketahanan pangan itu coba dijabarkan kayak semacam himbauan dari Dinas Pertanian yang bisa atau diutamakan untuk dianggarkan dengan dana desa lewat ketahanan panganan yang nabati. Barangkali juga sama di hewani nanti, jadi tidak sekedar asal menganggarkan, tapi mungkin kemampuannya enggak ada, terus kemudian juga bisa jadi nanti pangsa-pasarnya kesulitan. Dan ini tanggung jawab ini kita menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan tupoksi. Kalau pertanian Pak Windu di bidang tadi sampaikan tentang hewan. Mungkin itu Pak Ari. Luar biasa sekali Pak Sekretaris, memang beliau ini menyampaikan seperti itu juga tidak hanya jargon Pak. Beliau juga di rumah mempunyai kolam ikan juga, dan tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Memang harapannya ketahanan pangan ini kalau barangkali sobat desa bisa diwujudkan di dalam kegiatan yang ada di desa, itu cukup bagus sekali. Termasuk konsep dari Pak Sekretaris kawasan desa yang punya potensi perikanan. Utamanya kalau itu. Berarti tawar ya. Yang tawar terutama. Itu Pak Windu. Jadi barangkali itu, dan tentunya kebijakan-kebijakan apa yang ke depan untuk bisa kita sinergikan, apalagi balik benih ikan yang barangkali kalau kita targetkan ada kawasan perikanan butuh yang namanya sebuah hal yang lebih besar lagi ataupun rintisan desa lagi. Barangkali kebijakan apa yang bisa disampaikan Bapak? Ya kayak kemarin yang sama Pak Sekdin kan di Tersono dengan Pokpasmas itu. Dengan Pokpasmas itu. Gitu, jadi kalau Tersono kelihatannya kan airnya abadi tuh ya, sawahnya berlimpah. Kalau toh memang ada beberapa desa yang mungkin di sungai-sungai kecil mungkin bisa, karena kalau uceng sama wader kayaknya di sungai-sungai Pak. Jadi kalau sungai kecil itu kalau ditambah kalau di mungkin kolam-kolam BPI mungkin kan karena tidak mengalir. Mungkin kan kemarin ada konsep mungkin bikin keramba. Jadi air ngalir tapi memelihara ikannya di sekitar situ Pak Ari ya. Jadi kemarin ada sungai-sungai di sono kan bagus-bagus itu, di samping sawah membentang tapi airnya mengalir banyak. Itu mungkin nanti bisa dikolaborasikan karena kemarin sudah sosialisasi di Tersono. Mungkin barangkali ada desa-desa yang mengikani seperti itu, mungkin ada program di Dinas apa tidak terkait dengan itu, kita nanti dikolaborasikan. Apalagi dengan BPI, mungkin BPI juga sama. Terima kasih Pak Sek. Terkait itu juga memang kita upayakan memang untuk bisa tidak hanya dua produk itu. Mungkin kita lagi merintis lele atau mungkin juga ikan yang lain gitu kan, patin apa kita mungkin lagi, karena kan kita memang secara pengelolaan kan kita memang mengupayakan pakan gitu. Untuk bantuan-bantuan dari provinsi maupun dari pusat terkait dengan kemarin saya pernah ke desa di Blado itu kan, itu ada bantuan dari provinsi terkait dengan lele, itu hanya pakai beberapa kolam saja, pakai terpal itu
diberi bibit lele mungkin berapa ribu itu ternyata ya nanti besarnya cepat juga itu. Jadi itu mungkin lagi kita upayakan, di samping juga di kabupaten kota juga kita untuk mengupayakan untuk bantuan dari tingkat provinsi pada budidaya ikan-ikannya itu. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan yang Oke. Terima kasih sekali Pak Windu, obrolan yang cukup menarik. Barangkali ini menjadi sebuah target kita ke depan untuk perencanaan Sobat Desa barangkali, karena apapun program dari Kemendes terkait dengan masalah Peraturan Nomor 7 Nomor 2003, masih ada semacam ketahanan pangan hewani dan nabati yang perlu panjenengan rumuskan, yang perlu panjenengan aktualisasikan di dalam program-program yang ada di 3 desa. Dan tentunya sudah barang tentu kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan jelas sudah ada pilot project di sana, sehingga barangkali sesuai dengan potensi masing-masing desa bisa kita kembangkan bersama guna pemenuhan gizi yang ada di masyarakat panjenengan. Sudah barang tentu ini menjadi sebuah perencanaan yang tentu sesuai dengan kewenangan dan tentunya benar-benar bisa diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan terima kasih Pak Windu, Pak Sekretaris, mudah-mudahan obrolan siang hari ini bisa bermanfaat dan tentunya ini menjadi sebuah awal evaluasi kita untuk perencanaan dan harapan ke depan masyarakat stunting bisa kita antaskan melalui pemenuhan gizi, melalui perikanan yang ada di desa panjenengan. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.